Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review buku The Turn of the Screw atau bahasa Indonesianya itu menjadi misteri Bly Manor yang ditulis oleh Henry James. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya buku ini aku pernah singgung di video sebelumnya yang apa itu? June Wrap Up. Nah, di situ aku kasih tahu kalau buku ini tuh bercerita tentang seorang gadis gitulah ya. Dan emang nggak lengkap di situ. Jadi aku akan jelasin di sini. Jadi ini tuh bercerita tentang wanita atau gadis gitu yang menjadi guru pribadi dari dua orang keponakan orang terhormat yang mereka itu dipekerjakan di rumah besar gitu deh. Pokoknya rumahnya tuh kayak bangunan tua gitu loh guys. Jadi kayak apa namanya, batu bata, pokoknya masih bentuk batu bata dan mereka masih menggunakan lilin. Dan pokoknya rumahnya gede abis. Tapi di situ nggak cuman ada guru pribadi ini ya, kayak ada pelayan, koki, terus apa namanya ya, pokoknya orang-orang yang bener-bener merawat atau bekerja di Bly itu tadi deh. Dan sampai akhirnya guru ini tuh mengalami kayak diganggu gitu deh sama makhluk-makhluk dari dunia seberang. Dan si guru ini tuh nyadar kalau makhluk-makhluk itu tuh sedang berusaha untuk mendekati anak-anak yang diasuhnya ini. Lantas guru ini tuh mencoba mencari tahu apa sih yang terjadi. Terus dia juga mencari dukungan gitu loh. Karena kalau ia nggak akan bertindak ya siapa tahu gitu kan. Karena di sini tuh sifat dari paman alias tuan rumahnya ini tuh bener-bener gak masuk akal banget deh pokoknya. Jadi yang ngebikin jadi yang ngebikin guru ini tuh terjepit antara mau ngadu atau mau ngebiarin si anak-anak itu. Dan pokoknya ceritanya seru abis. Dan di sini kita jadi makin tahu masa lalu dari hantu-hantu itu, terus masa lalu dari orang-orang di sini. Pokoknya bagus banget deh. Oke, sekarang aku mau bercerita tentang narasinya. Narasinya itu menggunakan sudut pandang orang pertama dari si guru ini sendiri. Tapi ya, ini tuh unik menurut aku. Jadi di bagian awal, di bagian depan itu kita akan mengikuti sebuah acara malam. Jujur aku nggak tahu itu ada di mana tempatnya. Pokoknya di malam hari beberapa orang tuh berkumpul gitu di perapian gitu loh. Kok perapian? Apa sih namanya? Api unggun. Maaf. Nah, dan salah satu dari mereka itu kayak menceritakan tentang kisah-kisah horor gitu deh, mungkin biar seru aja. Nah, sampai dia itu istilahnya dia itu memutuskan kayaknya ya. Dia tuh memutuskan untuk membaca salah satu naskah yang isinya juga horor abis. Dan ketika cerita ini masuk, yaitu tadi naskah itu yang dibacakannya sama dia. Jadi sepanjang cerita ini tuh kita sebenarnya kayak ngikutin cerita orang itu. Itu mind blowing ya gak sih? Jadi itu seakan-akan kita ikut acara malam itu. Jadi sebenarnya cerita yang ada di dalam sini itu bukan cerita yang langsung dialami oleh tokoh utama. Paham gak sih kalian? Aduh, aku juga bingung cara ngejelasinnya. Jadi sebenarnya cerita ini udah kejadian lama banget. Kayaknya kalau nggak salah disebutin 40 apa berapa tahun gitu. Jadi sebenarnya ini tuh cuman pembacaan naskah. Jadi kejadian ini benar-benar udah lama banget gitu loh. Dan itu sih yang bikin aku amazed, kayak wow. Jadi kita sebenarnya cuman mengikuti cerita dari orang yang ngebacain naskah itu tadi. Tapi di sini kan ya lebih berfokus kepada naskah itu alias yang dibaca gitu kan. Jadi itu sih menurut aku unik banget. Dan kayaknya aku gak bisa kasih terlalu banyak lagi karena aku takut jadi spoiler. I'm so sorry. Oke, sekarang untuk alur. Di sini tuh alurnya maju dan mundur secara tidak langsung kayaknya, karena ini settingnya juga udah lama gitu kan. Tapi ini tuh lebih mostly-nya ke mundur. Tapi ini tuh lebih mostly-nya ke maju ya. Jadi bener-bener gitu deh. Dari awal kita disuguhkan gimana sih tiba-tiba kok si gadis ini tuh bisa jadi guru, terus diperkenalkan dengan lingkup rumah atau ya pokoknya gitu deh.
kayak cerita-cerita pada umumnya gitu kan. Sampai akhirnya si gadis guru ini tuh merasakan hal yang aneh dan terus deh berjalan sampai akhir cerita gitu sih. Dan untuk alurnya surprisingly aku suka banget dengan gaya penulisannya yang enak abis. Dan mengingat ini tuh kan novel klasik ya, tapi aku jujur suka dengan penceritaannya yang seperti ini gitu loh. Karena klasik itu kan ribet ya. Dan ketika aku membaca klasik dengan bumbu horor seperti ini, itu bikin unsur horornya tuh jadi nggak terlalu serem amat gitu loh. Meskipun tetap serem, tapi nggak seserem itu juga, paham nggak sih? Beda sama novel kontemporer yang genrenya horor, itu bener-bener kerasa banget gitu kan horornya. Jadi aku takut gitu loh. Tapi kalau ini enak aja gitu loh. Gaya penceritaannya aku suka gitu loh. Pokoknya itu sih yang jadi poin plus buat aku. Oke, sekarang aku mau ngomongin tokoh, dan untuk tokoh kayaknya nggak akan banyak-banyak. Tokohnya di sini juga dikit. Yang pertama tentu saja si guru pribadi itu, terus kedua anak yang diasuhnya itu atau yang dididiknya, sama salah satu pelayan yang ia anggap sebagai orang yang ia percayai. Ya udah sih kayak gitu aja. Mereka cukup konsisten dan cukup memainkan peran gitulah ya. Dan somehow si anak-anak kecil ini tuh bener-bener nyebelin abis gitu loh, kayak aduh, ya intinya kayak gitu deh. Karena aku juga nggak ngerti toko yang mau dibahas apa, karena semuanya benar-benar main peran dan aku suka gitu lah ya dengan tokoh utama ini alias si gadis guru, karena dia benar-benar bertanggung jawab dan benar-benar nunjukin jati dirinya sebagai guru. Pokoknya ya bagus deh, dan dia tuh benar-benar memikirkan keselamatan kedua anak yang dididiknya gitu. Pokoknya bagus abis, suka banget, proud deh. Oke, sekarang mau bahas hal yang aku suka yang udah aku sebut sih tadi, yaitu adalah penceritaannya yang enak abis. Nggak tahu kenapa ya, penceritaannya itu enak banget gitu loh, kayak cukup cepat dan ngalir gitu loh. Meskipun ini klasik ya, aku juga heran sendiri sih sebenarnya, tapi ya pokoknya enak banget. Dan bumbu trailernya tuh juga abis, keren abis. Dan aku juga suka ya misterinya tuh dari awal, dari halaman awal banget itu sampai halaman terakhir dipertahankan. Bahkan sampai endingnya diungkapin tuh kayak bikin aku jadi terengah-engah sendiri, kayak menerka-nerka sendiri. Pokoknya endingnya itu bikin open to interpretation gitu loh, kayak hah gitu loh, paham gak sih? Pokoknya aku suka dengan ending yang seperti itu. Nampol deh endingnya, dan beberapa scene itu juga nampol abis. Ketika ada unsur horornya itu juga enak banget untuk diikutin, dan ya enak aja gitu diikutin. Oke, sementara untuk hal yang aku nggak terlalu suka di sini tuh sebenarnya terletak di unsur horornya itu sendiri. Jadi ya bisa aku bilang ya, sebenarnya ini tuh bumbu doang sih horornya itu, lebih ke thriller sama misteri sih kalau menurut aku ini ceritanya. Jadi horornya itu kayak sekilas gitu loh. Namanya juga klasik, pasti akan ada alur-alur yang flat, yang gitu-gitu doang gitu kan. Di sekitar berapa ya, aku lupa, mungkin 50-an atau 60-an halaman itu ya ada lah alur-alur yang kayak cuman menceritakan parnonya si guru ini, menceritakan si alibi-alibi atau apa ya istilahnya itu, pikiran-pikirannya dia sendiri gitu loh, yang bener-bener kayak menurut aku somehow mengganggu. Tapi ya gak apa-apa juga. Cuman ketika unsur horornya itu kan udah menurun ya, udah ngebahas si pikiran-pikiran guru ini doang, ketika tiba-tiba unsur horor itu dinaikkan to the point gitu loh, nggak ada suasana dulu, langsung beng gitu. Jadi kayak bikin agak jomplang dan bikin aku bingung juga. Ya gitu deh, itu tadi yang aku kurang suka sama ceritanya. Oke, to the point, langsung aja. Ini adalah rating dan aku mau kasih rating 4 buat buku ini, karena ternyata aku nggak nyangka suka sama buku ini, dan jujur cukup menghibur buat aku. Pokoknya enak banget deh. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai buku The Turn of the Screw karyanya Henry James. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk video kali ini, and I'll see you on my next one. Bye bye.